Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Wahida Nurianasari dari kelas 12 MIPA 2 absen 21. Saya akan mempresentasikan konsep negara kesatuan. Berikut ini adalah daftar materi yang akan saya bahas, ada latar belakang, pengertian, hakikat negara kesatuan, tujuan, sistem negara kesatuan, ciri negara kesatuan, dan yang terakhir kelebihan konsep negara kesatuan. Dapat dilihat di sini terdapat gambar peta Indonesia, di mana Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Berdasarkan latar belakang terbentuknya Indonesia, dapat disimpulkan bahwa NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI karena menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara yaitu UUD 1945. Sebelum penyampaian materi, aku punya pantun nih buat kalian semua. Orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan Assalamualaikum, sambutlah pagi dengan tersenyum. Baik, berikutnya adalah penyampaian materi mengenai latar belakang. Berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa. Negara Indonesia menjadikan wilayahnya yang terdiri dari bermacam adat, suku, keyakinan, dan budaya itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia menetapkan bentuk negaranya berupa kesatuan dengan bentuk republik sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemerintahan berbentuk republik ini dapat tercermin dari terselenggarakannya prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum, sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lahirnya NKRI tidak lepas dari adanya nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara yaitu UUD 1945. Selanjutnya yaitu pengertian. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A Story of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pendapat C.F. Strong dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun keluar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau kabinet, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Selanjutnya, hakikat negara kesatuan. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Tujuan konsep negara kesatuan. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sistem negara kesatuan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
atau otonomi swatantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, provinsi, dan kabupaten atau kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Ciri negara kesatuan yang pertama, terdiri dari satu kepala negara, yang kedua terdiri dari satu Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga terdiri dari satu konstitusi undang-undang, yang keempat wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, yang kelima kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan keluar, yang keenam dapat menganut sistem sentralisasi dan desentralisasi, yang ketujuh menggunakan satu kebijakan secara nasional, dan yang terakhir tidak ada negara di dalam negara. Kelebihan konsep negara kesatuan. Yang pertama, aturan yang sama untuk seluruh warga negara. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, pemerintah lebih bisa mengontrol kebijakan. Yang keempat, menghemat anggaran. Dan yang terakhir, dapat menyatukan banyak elemen. Selanjutnya adalah soal pilihan ganda dan uraian. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pasal berapakah yang menyatakan kalimat tersebut? A. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945, D. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, E. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, dalam pembukaan alinea UUD 1945, alinea berapakah yang menyatakan bahwa prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas? A. Alinea ke-1, B. Alinea ke-2, C. Alinea ke-3, D. Alinea ke-4, E. Alinea ke-5. Jawaban yang tepat adalah D. Alinea ke-4. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Dilakukan dengan cara A. Mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya, B. Hidup rukun dan saling menolong, C. Membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya, D. Mengunggulkan suku bangsa sendiri, dan E. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Jawaban yang tepat adalah B. Hidup rukun dan saling menolong. Yang keempat, apa tujuan NKRI dalam kehidupan bernegara? A. Untuk menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. B. Untuk menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Untuk menjadikan bangsa yang merdeka. D. Untuk menjadikan bangsa yang bersatu dan berdaulat. E, A, B, C, dan D benar. Jawaban yang benar adalah B. Untuk menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pernyataan ini adalah pengertian negara kesatuan menurut A. John Locke, B. C. F. Strong, C. Laude Ida, D. Thomas Hobbes, E. Mr. Cronenberg. Jawaban yang tepat adalah B. C. F. Strong. Soal uraian. 1. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, dijalankan sebagai satu kesatuan yang tunggal. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat adalah yang tertinggi. Satuan-satuan subnasionalnya pun dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Yang kedua, Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Sebutkan 3 kelemahan dan kelebihan sistem tersebut. Kelebihannya, meningkatnya partisipasi dan tanggung jawab rakyat terhadap daerahnya. Yang kedua, sumber daya daerah dapat berkembang dengan maksimal. Pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengambil keputusan terkait daerah. Sedangkan untuk kelemahannya, memerlukan biaya
besar dalam prosesi pemilihan kepala daerah, pembangunan daerah dikhawatirkan tidak merata. Daerah dengan pendapatan lebih tinggi akan lebih maju. Yang terakhir, terdapat potensi memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, sebutkan 3 kelemahan dan kelebihan sistem sentralisasi. Untuk kelebihannya, yang pertama, peraturan di seluruh wilayah sama, hemat penggunaan anggaran negara, pemerintah pusat dapat langsung mengurusi semua persoalan sampai tingkatan terbawah, sedangkan untuk kelemahannya, berpotensi melahirkan pemerintah yang otoriter, keterbatasan daerah dalam melakukan inovasi, dan yang terakhir, lamanya pengambilan keputusan level daerah karena dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang keempat, sebutkan bunyi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang negara kesatuan. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, pasal 18 ayat 1 yang berbunyi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kelima, apa makna pernyataan NKRI adalah harga mati? Pernyataan tersebut menggambarkan ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan yang diimplementasikan di bumi Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut telah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan karena mereka mempunyai semangat kebangsaan. Semangat itulah yang harus kita jaga dan selalu mewarnai setiap perilaku kita. Selanjutnya adalah kesimpulan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku seluruh wilayah negara. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari materi yang sudah saya bahas. Sebelum saya tutup, aku ada pantun nih buat kalian semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.